Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ardiansyah dari kelas 11 TKRA. Di sini saya akan menyampaikan atau menerangkan tentang kelengkapan kelistrikan tambahan yang ada pada mobil. Mobil terdiri dari banyak komponen, dan salah satunya ada komponen kelistrikan tambahan atau aksesoris yang ada di dalam mobil itu sendiri. Yang saya akan bahas di sini ada sistem power window dan juga sistem spion. Daripada berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskannya dari yang pertama, sistem power window. Sistem power window. Yang pertama kita akan bahas fungsi sistem power window. Fungsi sistem power window adalah merupakan rangkaian dari electrical body yang berfungsi untuk membuka dan menutup kaca pintu dengan menggunakan saklar, di mana saklar power window terpasang pada sisi bagian dalam pintu. Pada saat saklar power window ditekan, akan memutarkan motor power window, dan gerak putar ini akan diubah oleh regulator menjadi gerak naik dan turun untuk menutup atau membuka kaca pintu. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke komponen dari sistem power window. Yang pertama, saklar utama power window. Saklar utama power window terdiri dari saklar yang mengontrol semua sistem power window dan menggerakkan semua motor power window, dan saklar penguncian jendela untuk membuat proses menutup dan membuka jendela tidak terjadi kecuali pada jendela pengemudi. Yang kedua, saklar tunggal power window. Masing-masing saklar power window berfungsi untuk menggerakkan motor power window dari masing-masing kaca pintu. Letak dari saklar power window ada pada masing-masing pintu penumpang. Yang ketiga, motor power window. Motor penggerak regulator berputar searah jarum jam atau arah sebaliknya, menggerakkan regulator jendela untuk dirubah menjadi gerak naik turun. Jenis motor yang digunakan pada sistem power window adalah motor DC. Tujuan motor adalah untuk menghasilkan gaya yang menggerakkan atau torsi. Yang keempat, ada relay. Relay adalah komponen berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi di dekatnya. Ketika solenoid atau batang besi dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid, sehingga kontak saklar akan menutup. Saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali ke posisi semula, dan kontak saklar kembali terbuka. Yang kelima, ada fuse. Fuse ini digunakan untuk sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan arus. Yang keenam, kunci kontak. Dalam rangkaian kelistrikan mobil, kunci kontak berfungsi untuk menyambung dan memutus arus aliran listrik dari baterai ke sistem pengapian, sistem penerangan, sistem pengisian, sistem AC, dan sistem lain yang membutuhkan arus listrik. 7. Baterai. Secara umum, baterai digunakan pada suatu kendaraan yang berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Pada rangkaian power window, baterai berfungsi sebagai arus utama yang digunakan untuk memberikan arus pada motor power window, dan alirannya dikontrol oleh saklar power window. Oke, sekarang kita akan lanjut ke wiring diagram sistem power window. Bisa kita lihat di sini ada diagram wiring diagram sistem power window. Mari kita lihat dan pelajari terlebih dahulu dari wiring diagram sistem power window ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sistem power window. Power window akan bekerja bila kunci kontak pada posisi on dan main relay juga dalam posisi on. Saat kunci kontak on, maka arus dari baterai menuju ke fusible link, ke kunci kontak, ke fuse gate, ke terminal main relay, ke massa body. Akibatnya akan timbul kemagnetan pada relay sehingga relay on. Ketika relay on, akan menjadi sumber arus pada saklar utama. Pada saat saklar off, titik kontak, saklar balik, posisi naik atau turun akan berhubungan dengan massa body,
saklar power window pada posisi turun atau naik, maka arus akan mengalir dari baterai setelah sampai pada sumber arus saklar utama, saklar naik atau turun, motor window, saklar power window, masa bodi, sehingga motor akan bekerja menaikkan atau menurunkan kaca jendela. Motor akan berputar berlawanan apabila sumber arus masuk di balik arahnya. Lalu ada sistem power mirror. Saya akan menjelaskan fungsi sistem power mirror. Sistem power mirror berfungsi untuk memungkinkan pengemudi mengatur posisi cermin atau kaca spion sesuai yang dikehendaki secara elektrik melalui suatu saklar yang terpasang pada panel pintu. Cermin yang dapat diatur adalah kaca spion luar kanan dan kiri. Pada beberapa tipe kendaraan, power mirror system juga digunakan pada kaca spion tengah. Power mirror bekerja tanpa tergantung posisi kunci kontak. Lalu saya akan menjelaskan komponen sistem power mirror. Yang pertama ada saklar. Saklar power mirror berfungsi untuk mengaktifkan motor power mirror mana yang bekerja saklar. Saklar ini memiliki posisi kiri, kanan, atas, bawah untuk masing-masing kaca spion kanan dan kiri. Saklar power mirror ditempatkan pada dashboard dekat dengan pengemudi. Lalu ada motor power mirror. Motor power mirror itu berfungsi untuk menggerakkan tuas penggerak posisi kaca. Selain itu, juga ada komponen yaitu kaca spion dan tuas penggerak. Dan di sini saya akan memperlihatkan bagaimana wiring diagram sistem power mirror. Dan mari kita mempelajari bersama dan kita saksikan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem power mirror. Cara kerjanya, ketika saklar power mirror diaktifkan, maka arus dari baterai akan diteruskan oleh saklar power mirror menuju motor power mirror yang dikehendaki. Motor power mirror akan menggerakkan tuas pengontrol posisi kaca. Motor hanya akan bekerja selama saklar power mirror ditekan. Jika arah arus dari baterai yang menuju motor dibalik dengan cara menekan saklar power mirror pada sisi yang berkebalikan, maka gerakan dari pengaturan kaca spion akan menjadi berlawanan. Baik kaca spion kanan maupun kiri dapat dikontrol langsung pada sisi pengemudi. Baiklah, itulah materi dari kelengkapan kelistrikan tambahan yang ada pada mobil. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.